Halo teman-teman semua, ya kalian ada di video sharing with me gitu ya. Ini adalah salah satu video bagian monolog ya, berjudul bermonolog ya. Seperti katanya monolog itu artinya ya orang yang di depan kalian ini akan bermonolog ya. Bermonolog secara harfiah itu artinya dia berbicara dengan dirinya sendiri ya. Entah dia berbicara untuk bisa mengevaluasi diri, tujuannya mengevaluasi diri, atau sedang mengartikulasi sesuatu gitu ya, sedang menyikapi sesuatu agar suatu hal yang terjadi di dalam hidupnya yang mungkin pernah salah ya, sebaiknya solusi idealnya seperti apa, itu kadang merenungi juga gitu ya. Kadang perlu orang untuk bisa ya, enggak sih, kadang gue juga mau banget bercerita tapi nggak tahu gue bisa bercerita sama siapa gitu ya. Kadangkala berbicara sama orang yang nggak tepat itu, atau berbicara dengan orang yang tidak satu frekuensi, mungkin itu agak cilaka ya. Dan itulah maksud tujuan dari video ini, untuk bisa mengetahui sudut pandang gue gitu ya, diri ini gitu. Tapi ya sebelum itu, kenalin, gue Aldi gitu ya. Gue salah satu mahasiswa di Universitas di Semarang gitu ya. Gue sedang berkuliah semester 3. Jurusan gue apa? Jurusan gue matematik. Kalau denger matematik agak berat tuh. Ya gue agak pede. Nih sedikit cerita ya, karena ini adalah monolog ya. Gue bebas dong bercerita apa aja dong. Suka-suka gue. Gak tau, gak jelas. Ya, suka-suka gue dong. Ngatur lu. Donatur jangan ngatur. Donatur jangan ngatur. Donatur mah ngatur aja. Ngomong apa sih? Apa gue stop ya? Oke, nice. Videonya gak gue cut. Tarik lo. Namanya monolog ya, ngapain di cut, ngeribetin diri, langsung aja upload, kasih thumbnail. Mantap. Oh ya, nama gue Aldi gitu ya. Lu bisa panggil gue Al deh. Enggak deh, Aldi aja. Setelah sih mau manggil apa. Temen gue dulu manggil gue bule, padahal gak ada bule-bulenya. Mungkin gue bule dulu. Keturunan bule aja kagak ya. Oke, gue mahasiswa katakanlah, gue memposisikan gue mahasiswa yang kritis. Jadi kalau ada isu-isu terkini atau ada isu-isu yang sedang ramai gitu, gue selalu mengikuti. Nggak semua sih, kadang gue juga nggak tahu ya. Seringkali gue memfalsifikasikan sebuah pengetahuan yang gak gue tahu sehingga gue tahu gitu ya. Memfalsifikasikan itu gue kayak melempar sebuah pernyataan tidak benar sehingga ada orang yang bilang itu benar. Oke, kenyataannya tuh begini, gue baru tahu gitu. Kadang gue mencari pengetahuan kayak gitu, tapi itu nggak dibenarkan juga, karena ya satu ada anggapan remeh terhadap sikap yang seperti itu terhadap orang.
itu nggak dibolehkan juga. Kita harus menyikapi ketika ada di suatu kondisi juga. Kadang-kala gue juga nggak berekspektasi, tidak mempertimbangkan situasi-situasi yang seperti itu. Makanya ada hal yang perlu dipelajari lagi. Sebenarnya banyak banget hal yang perlu dipelajari lagi tentang ruang lingkup sosialisasi itu, tapi ya gue cukupkan pada hal-hal yang bersifat pribadi. Akhirnya apa? Akhirnya egois ya. Boleh egois, siapa bilang nggak boleh egois? Egois tuh pada kadarnya, pada tempatnya. Egois boleh, tapi tidak boleh merugikan orang lain. Kalau itu merugikan orang lain, beda lagi ceritanya gitu ya. Nah, banyak hal yang gue jalani dan gue hadapi selama perkuliahan gitu ya. Gue sering bolos ya, gue sering malas banget. Jurusan gue matematik gitu ya. Gue dapat nilai sempurna di semester 1. Bukannya sombong, jadi pelajaran aja. Tapi di semester 2 gue tuh kayak agak males-malesan. Entah kenapa males. Karena ya selama 1 semester 2 semester ini, pokoknya semester 2 tuh turun aja IPK. Selama semester 1 semester 2 itu gue selalu mencari-cari apa sih yang kita mau di perkuliahan ini, tujuan apa yang harus kita achieve, yang harus kita capai gitu ya. Poin-poin penting yang harus di-highlight itu adalah, pertama, kuliah itu nggak sama kayak SMA. SMA ya SMA negeri dulu ya, jadi gratis. Ada SPP sih, tapi nggak mahal-mahal banget lah ya. Dulu SPP 65.000 ya, kalau di Sumatera tuh 65.000, tapi kalau di daerah Jawa tuh udah sampai 100-an kalau gue dengar teman gue. Yang pertama adalah, yang perlu diperhatikan di perkuliahan itu bukan seperti sih, emang liberal sih. Liberal tuh dalam arti bebas saja. Liberal dalam lebih bebas dalam berpikir, bebas dalam menentukan pilihan ya. Mana pilihan yang benar, mana pilihan yang buruk, itu tergantung orangnya. Bebas dalam bersosial. Jadi ya karena pilihan itu kita harus milih bersosial, dan kita mau ikut arus yang mana nih gitu ya. Banyak banget celah yang bisa kita lalui ya, tapi dengan banyaknya celah yang kita lalui, tujuannya tuh berbeda-beda ya. Mempertahankan celah itu agar tetap ada jalannya tuh, atau dalam arti mempertahankan hidup dia di ruang sosial. Tapi bukan itu poinnya yang harus di-highlight ketika perkuliahan itu. Banyak hal yang gak biasa dan mungkin shock selama 1 tahun. Ini udah semester 3, jadi udah agak lumayan oke lah ya. Melihat banyaknya melihat banyaknya objek sosial ya, yang begitu banyak beragam variasinya gitu ya. Itu membuat diri kita sendiri ya akan
berpikir parametris. Berpikir parametris itu artinya berpikir membandingkan diri orang ke diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita ada suatu rasa yang kita tuh merasa rendah diri bagi orang yang merasa sih. Tapi di lain sisi ya karena kebebasan itu lebih radikal aja gitu ya, persebaran informasi yang semakin cepat ya, dengan pola sosial yang tidak dapat diperhitungkan ya, diprediksikan polanya gitu ya. Karena hal itu ada ketidakpastian ya, banyak hal yang kita tidak bisa pastikan bahwasannya itu akan benar-benar, artinya kita tidak bisa mematenkan bahwa pola berulang itu akan ada kembali gitu ya. Mungkin akan ada kembali tapi dalam bentuk yang berbeda. That's okay ya, kita berpikir luar dari hal yang dibicarakan. Ini adalah sebuah narasi ya, yang perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin kan banyak menonton video monolog seseorang kali ya, cara berbicara gue seperti ini karena setiap kali gue menonton sebuah video, tentu dalam pembuatan video ini sebelumnya gue mempelajari terlebih dahulu, bagaimana sih orang bermonolog ya, di depan layar gitu ya, mungkin dalam beberapa menit gitu ya, mungkin ada yang sejam, ada yang 30 dan lain sebagainya, dan resisten terhadap hal yang dilakukan berulang-ulang itu ya. Sebenarnya gue sedang juga belajar bagaimana bernarasi, bercerita dengan runtutan yang struktural. Lu kalau lihat 3 menit awal ini ya, lu bisa identifikasi gue ngomongnya ngaco atau enggak gitu. Strukturalnya harus dipertimbangkan lagi. Karena hal itu apa, banyak banget pikiran yang perlu dipertimbangkan untuk bisa disampaikan gitu. Gue tahu mungkin teman-teman gue yang nonton video ini, gue itu ceroboh gitu. Gue benar-benar adalah orang yang ya gitulah, ceroboh dalam bersilat lidah gitu ya, kadang-kala menyakiti hati orang gitu ya. Gue juga belajar, ketika gue disakitin begini ya rasanya ya, ketika gue baik terhadap orang tapi orang itu nyakitin, begini ya rasanya ya. Mungkin lingkungannya gak cocok ya, tapi that's okay. There's a lot of problem that we can trust anyone. Kita gak bisa mempercayai seseorang dengan dalih yang aneh, lagi-lagi tidak struktural ya. Tak kenapa pikiran malam ini mungkin sangat malam banget ini ya.
ini agak berbeda. Waktunya juga tidak dipungkiri jam segini gitu ya, biar orang-orang pada tidur ya gue berisik sendiri, gue bermonolog. That's okay, but itu yang perlu dipertimbangkan. Strukturalitas dalam berbicara kadang kaku gitu ya. Ya, gue juga sedang mulai menulis journaling ya. Ya mungkin ya, gue pakein stiker kali ya biar keren gitu. Terus gue tulis mungkin ada baru 2 lembar ya, 4 halaman yang gue tulis ya di sini ini ya, tapi nggak bagus-bagus banget tulisan gue, yang penting bisa kebaca. Dan ya kalau gue baca lagi, oh bagus ya. Gue lebih suka menulis puisi sih di dalam journaling gitu ya. Tetapi menulis puisi dari keresahan hati gitu ya, menulis puisi dari keresahan hati yang paling dalam. Mungkin sepenggal 2 penggal akan gue kutip, nggak begitu oke juga sih, tapi kalian dengar aja. Ini adalah keresahan gue selama kurang lebih 1 tahun di Semarang ya, berkelana sendiri, menentukan tujuan sendiri ya, tidak ada intervensi. Dulu banyak banget intervensi, sekarang apa-apa udah sendiri. Entah kenapa gue berpikirnya ketika gue lulus nanti, ya mudah-mudahan lulus ya, itu akan lebih pusing lagi gitu. Jadi membiasakan aja. Gue ngomong apa sih asli, tapi ini intinya. Gimana? Sebenarnya jurnal pribadi sih, tapi gue sepenggal 2 penggal gak apa-apa kali ya. Ya gue akan tuliskan setiap malam kali ya. Okay, that's okay. Yang mana ya? Gue menuliskan banyak tadi ya, tapi mungkin sepenggal 2 penggal yang baik akan bisa. Oh gini ya, judulnya curahan hati gitu ya. Curahan hati hari ini ya, day 1 udah mencurahkan hati gue. Perilaku baik bukan sekadar tindakan. Niat baik harus ditempatkan pada hati. Ya. 2 kalimat yang artinya tuh gue tuh berperilaku baik ya, bukan untuk dilihat, bukan karena gue mau dia bantu gue balik, tapi gue berbuat baik karena gue mau buat baik aja gitu ya. Either nanti kalau semisal orang itu berbuat jahat ke gue, ya gue nggak tersolot hati, maksudnya bukan tersolot hati, kegesek hati gue gitu ya. Terus niat baik harus ditempatkan pada hati gitu ya. Ya niat baik tuh harus ditempatkan pada hati, entah siapapun orangnya ya bantu aja gitu ya. Kadangkala ini adalah salah satu kritik gue terhadap diri gue sendiri. Kadangkala ketika gue membantu seseorang gitu ya, gue tuh bingung, orang kok egois ya. Apa tindakan gue ada yang nyakitin dia gitu ya? Gue oke kok, udah baik ke dia. Baiknya mungkin diartikulasikan baik.
ya nggak benar kali. Nggak juga sih, gue oke ke orang itu, tapi kok respon dia ke gue, mungkin bertemu banyak variatif orang di Jateng ini sehingga gue ya baru mengenal lah, oh seperti itu ya. Jadi pada saat itu tersulut aja hati, tergores gitu, tiba-tiba meledak aja kepala orang. Enggak, tiba-tiba meledak aja sulut hati orang, meledak aja emosi orang gitu, dan tanpa sebab ya gue nggak tahu, oh begitu ya gitu ya. Itu salah satu kritik terhadap diri gue, karena kenapa ya kok janggal gitu ya berbuat baik. Akhirnya gue merasa nggak mau lagi nih berbuat baik sama orang. Akhirnya gue nggak mau berbuat baik sama orang, dan dari situ gue belajar, oh gitu ya siklus orang egois ya. Mungkin dia baik dulunya, tapi ketika dijahati sama orang dia jadi nggak baik ya. Istilahnya kita perumum aja, baik atau nggak baik, entah itu tindakannya apa kita nggak tahu. Gue juga mau ngasih tahu, tapi that's okay. Itu salah satu kritikan ke gue, biar ketika ada hal terjadi ke gue berulang gitu, karena siklusnya akan berulang terus selama kita hidup, karena kita makhluk sosial juga, itu akan terjadi gitu, dan kita harus siap aja untuk bisa menjalani hal-hal yang seperti itu gitu. Itu salah satu kritik terhadap diriku sendiri, biar ketika gue berbuat baik terhadap orang, dan orang itu ya orang yang sama itu tidak dari apa yang kita ekspektasikan di depan kita gitu, gue tidak tersulut hati, karena hati gue yang gue jaga ya. Kita masing-masing menjaga hati kita lah, menjaga niat baik kita, menjaga pikiran kita ya, supaya gak ada pikiran buruk terhadap seseorang gitu ya. Itu kan akan menjadi penyakit lama-lama ya. Gue merasakan itu sakitnya ketika gue memendam emosi seperti itu. Jadi ya, dengan adanya sebuah platform bermonolog ini, gue jadi bisa menghayati sebuah persoalan supaya hati gue tuh tenang. Oh ada loh kasus itu yang pernah gue bahas, jadi gue bisa merekognisi hal-hal yang pernah gue bicarakan di depan video ini gitu ya. Bermonolog inilah adalah tujuan gue menghayati sesuatu gitu ya, sedalam-dalamnya, supaya yaitu ketika terjadi berulang-ulang atas kejadian hal itu, setiap penggal kata yang gue buat dalam puisi itu adalah keresahan dari diri gue sendiri. Jadi bukan salah orang juga sih ya. Kita tidak dapat mengekspektasikan ketidakpastian itu. Tentu itu dalam kasus ekspektasi terhadap orang itu sakit kan ya. Cinta ditolak itu kan sakit ya, pernah deh. Jangan cinta, beda lagi pembahasannya. Oke, kita lanjut. Terus lanjutnya lanjut dari puisi tadi ya. Leluasa berhayal, berpikir liar, kenyamanan tak kenal waktu. Jadi gue selalu berhayal ya,
pikiran gue tuh liar banget gitu ya selama gue menyendiri di dalam satu kotak kecil ini, ruangan kecil ini, malam-malam gelap gitu. Apa tuh? Enggak. Gue tuh selalu berhayal, pikiran gue tuh selalu liar gitu ya. Persebaran informasi itu kan sangat masif gitu ya, dari media massa, sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Hal-hal yang gue lihat hari itu ketika pengen tidur, gue bisa berpikir leluasa, gue bisa berpikir bebas. Oh, tapi ada nih akibat dari berpikir bebas itu sendiri. Ya, berpikir liar. Berhayal leluasa, berhayal bebas itu. Ya, akibatnya tuh berpikir liar. Kalau kita berpikir liar, lama-kelamaan ya kita pusing sendiri. Akhirnya ketika kita pusing, ya otak gue, ini mungkin gue nggak bisa mengeneralisir semua orang gitu ya, mungkin ke gue aja, nah ini monolog terhadap diri gue sendiri. Otak gue berupaya untuk bisa mencari dopamin dan oksitosin. Itu dari apa? Makanya penggalan kata tadi, kenyamanan tak kenal waktu. Dopamin, oksitosin itu haruslah berlebih, karena pikiran gue tuh banyak ya. Karena yang diperlukan berlebih ya kenyamanan dari hasil dopaminisasi itu dan oksitasi itu, bukan pokoknya akibat dari banyaknya dopamin yang diperlukan itu, maka diri kita tuh nyaman. Tapi nyamannya juga berlebihan. Karena nyamannya berlebihan, nyamannya gak kenal waktu. Itu yang dinamakan dengan prokrastinasi ya, menunda-nunda. Makanya ada beberapa tugas yang belum gue kerjakan, belum sempat gue kerjakan, dan pikirannya males banget untuk bisa ngerjain. Gak tau, mungkin genetik. Enggak juga sih, tapi itu jadi kritik juga. Mungkin gue bakal bahas di video lain, monolog part selanjutnya. Kita akan berbicara tentang pendidikan. Banyak hal akibat dari berpikir liar, berhayal bebas yang akibatnya berpikir liar itu gitu ya. Gue masuk pada pendapat gue sendiri, berputar itu aja gitu, siklusnya sama gitu ya. Mengkritisi ya, muncul pendapat kontra, muncul pendapat pro, bandingkan. Siklus lagi, muncul pendapat kontra, muncul pendapat pro, bandingkan. Terus gue parametrisasi gitu ya, terhadap hal-hal yang perlu di-highlight. Jadi itu akan ya jadinya gitu lah. Pusing kan lo kalau nggak dengerin ceritanya. Ya pusing, emang gitu. Tapi itu yang gue pelajari selama. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya gitu ya. Gue di sini nulis perihal sadar disepelekan, menangis tuh ingatkan ego. Ya. Kesadaran gue tuh, gue menyepelekan sebuah kesadaran gue tuh, akibatnya gue nggak sadar gitu ya. Nggak sadar akan ada siklus atas suatu siklus yang berulang itu. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah sebuah penyesalan ya.
sebuah penyesalan. Penyesalannya begitu dalam karena siklusnya tuh berulang-ulang. Kenapa kesadaran ini disepelekan dari diri gue sendiri? Gue nggak seharusnya menyepelekan suatu kesadaran gue itu sendiri. Jadi dari otak gue tuh seakan-akan kayak autopilot aja gitu, berputar gitu siklusnya gitu ya, nggak sadar ya. Ketika pada saat sadar, oh gue sadar nih ya, gue sadar pada titik itu terjadilah didistrupsi oleh berhayal bebas tadi yang akibatnya berpikir liar. Ya siklusnya begitu aja, dopamin tak kenal waktu gitu. Jadi kalimat-kalimat ini itu berkesinambungan dari rentetan kejadian yang gue rasakan gitu. Jadi ya itu, dia berkesinambungan, siklusnya begitu-begitu aja gitu. Untuk bisa menetralisir itu, hal apa yang gue lakukan? Ya menangis gitu. Laki-laki gak boleh menangis? Boleh aja ya. Menangis itu adalah suatu tindakan untuk bisa menetralisir suatu emosi gitu ya. Emosi itu mempengaruhi ego kita. Ego kita juga dipengaruhi terhadap tindakan yang pernah kita lakukan juga sih sebenarnya. Tapi ya itu, untuk bisa menetralisir sebuah tindakan yang sudah berulang-ulang itu, ya untuk bisa menetralisir ya menangis, titik gitu ya. Lu kalau nggak menangis, lu nggak sadar, jujur. Lu akan sadar ketika lu menangis, oh tindakan ini seperti ini berulang terus ya. Sebenarnya ada dua solusinya, yaitu menangis. Yang kedua adalah lu pergi keluar, cari perspektif orang yang lebih baik daripada lu, cari orang yang lebih pintar daripada lu, cari orang yang lebih bijak, bukan lebih pintar, lebih tepatnya lebih bijak dari lu. Mungkin lu akan sadar itu. Jadi ada dua, netralisirnya menangis. Kalau cara menetralisir diri kita itu dengan menangis, artinya kita menginsinuasinya dengan diri kita sendiri gitu ya. Cara kedua itu menginsinuasinya dengan diri ada bantuan orang lain gitu ya. Ada bantuan atau ada kontribusi orang lain di hidup kita, baru kita sadar gitu. Tapi yang harus dicoba tuh yang cara pertama dulu, nangis aja dulu. Nangis tuh bisa menetralisir. Menangis bisa merubah sebuah sifat seseorang sih sebenarnya. Karena kita sadar ketika kita menangis, karena kita sadar kita salah. Kadang orang merasa dia benar tapi dia salah, dia nggak sadar salahnya itu. Merasa benar tapi dia salah, tambah lagi dia nggak sadar kalau dia salah. Fatal. Itu adalah gue di masa lalu ya, banyak hal fatal. Mungkin dari video ini kita bisa masing-masing merefleksikan diri kita masing-masing ya. Kalian merefleksikan diri kalian sendiri ya, gue merefleksikan diri gue sendiri ya. Kalau gue ingat-ingat banyak banget salahnya ya, gue gak bisa menyalahkan orang lain, yaitu diri gue sendiri. Ngapain gue menyalahkan orang lain ya. Orang lain itu adalah faktor luar, faktor dalamnya ya cara berpikir kita sendiri. Ya mungkin kita akan berbicara itu lebih dalam di part selanjutnya. Itu akan menjadi part tentang sebuah parenting juga ya, pola pikir. Mungkin
gue akan notice dari sekarang gitu ya. Part 2 kita akan berbicara tentang pendidikan, part 3 kita akan berbicara tentang parenting terhadap metodologi pemikiran. Inilah yang gue sadar ketika gue berumur 20 tahunan ini ya. Umur gue ya kurang lebih 20 tahun sekarang ya. Gak tua-tua amat ya, gak muda-muda amat, tapi that's okay. Yang penting kita sadar, yang penting kita ingin melakukan hal-hal baik di dalam selama kita hidup. Terus lanjut ya. Tadi perihal sadar disepelekan, menangis tuh ingatkan ego. Jadi menangis tuh untuk bisa mengingatkan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Oh, prinsip kita tuh bisa berubah ketika kita menangis. Prinsip kita itu bisa berubah ketika kita merasakan hal yang benar bagi diri kita sendiri ketika kita melihat pandangan orang lain. Itu jadi ada 2 faktor, internal dan faktor eksternal. Internalnya itu adalah diri kita sendiri ketika kita menangis gitu. Faktor eksternal itu ketika kita mempelajari itu dari seseorang, ada kontribusi seseorang gitu ya. Lalu kalimat selanjutnya dia ditulis bahwa ini salah satu keresahan juga sih. Ditulis bahwa tertawa melebihi sakit hati, satu tanda melebihi makna. Jadi apa artinya itu? Tertawa, gue tuh sering kali berlebihan dalam menyikapi. Tawa itu ada kadarnya ya, dalam batas wajar. Sebenarnya menghibur, tapi kan latar belakang orang tuh kan berbeda ya, selera humor juga berbeda gitu ya. Kita melakukan suatu tindakan yang sebenarnya sepele, tapi itu disepelekan benar-benar disepelekan, ya itu akhirnya menyakiti hati orang-orang. Tertawa kan itu kan tindakan sepele, tetapi kalau berlebihan dan kita sepelekan, itu bisa menjadi penyakit bagi diri kita sendiri dalam ruang lingkup sosial. Lalu satu tanda melebihi makna. Jadi segala hal yang kita perlihatkan, gerak-gerik tubuh ya, arah mata memandang, cara kita bersikap, itu banyak banget maknanya yang bisa diinterpretasikan oleh seseorang. Interpretasi orang kita tidak bisa kontrol. Oleh karena itu, apa yang harus kita perbaiki? Yang harus kita perbaiki adalah bertindak pada biasanya aja. Jadi jangan berlebihan, jangan kekurangan. Tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Tergantung lu berada pada lingkungan yang apa. Ketika lu berada pada lingkungan yang berkekurangan, ya standarnya itu berkekurangan pada standar normal yang lu pikir. Maka dari itu harus turunin. Tapi kalau standarnya melebihi kadar yang lu pikirkan, ya udah kita naikkan. Jadi segala kondisi harus dipertimbangkan. Pilihan standarnya harus seperti apa, karena itu mempengaruhi gestur, gerak-gerik dan hal sebagainya. Makanya di situ ada kalimat satu tanda melebihi makna. Jadi banyak sekali interpretasi dari segala macam gerak-gerik
atau niatan kita. Pokoknya niatan kita bisa diinterpretasikan buruk loh, walaupun niat kita pada dasarnya baik. Dengan suatu gerak atau tanda, bukan suatu gerak katakanlah suatu sign atau tanda yang berbeda gitu, kan banyak maknanya gitu. Lalu lanjut ke kalimat selanjutnya ya. Melihat pun tak acuh ya. Jadi ketika terjadi hal yang seperti itu gitu, interpretasi orang tuh salah terhadap kita, niat kita baik tapi interpretasi orang salah terhadap diri kita sendiri. Mereka melihat pun dia tak peduli gitu ya. Yang melihat hanya sekedar melihat. Melihat tidak didefinisikan sebagai hal yang perlu diperhatikan gitu. Kita melihat tetapi kita tidak memperhatikan. Yang melihat aja gitu. Beda ya, melihat dan memperhatikan, dua hal yang berbeda gitu. Ya. Oh di sini saya tambahkan, barangkali melihat pun tak acuh. Barangkali melihat pun tak acuh. Jadi mungkin melihat pun tak acuh. Kadang-kala dia memperhatikan, kadang-kala dia enggak, cuma melihat aja tetapi tidak memperhatikan. Ini ada kalimat barangkali gue tambahkan. Terus the last state gitu ya. Harga mati masih diperhitungkan. Ini lanjut ya. Harga mati masih diperhitungkan, harga diri masih dipertanyakan. Gitu ya. Dari suatu kejadian itu ya, kita tuh tinggal menghitung hari mati aja. Sampai kapan kita mati, sampai kapan kita berpikir kalau kita mati kita bisa, kalau sampai kapan ketika kita mati orang-orang akan peduli terhadap kita ya. Kan pada saat suatu sambungan putus, baru orang baru memperhatikan bahwa itu putus. Suatu kejadian yang tidak lazim terjadi, orang benar-benar memperhatikan hal kayak gitu. Ya lagi-lagi harga diri masih dipertanyakan sampai ketika kita menghitung suatu hari mati gitu ya. Berapa banyak sih orang care terhadap kita ketika kita mati? Mungkin balik lagi, satu tanda melebihi makna. Mungkin ketika kita mati dia memperhatikan tapi niatnya berbeda, maknanya lah gitu. Jadi bisa diukur, bahasa kita parametrisasi terhadap tanda-tanda atau sign atau gerak-gerik yang diperlihatkan seseorang. Nah, itulah salah satu ya mungkin perspektif dari diri gue sendiri yang gue tuangkan dalam sebuah tulisan gitu ya. Mungkin panjang nih, itu sampai situ aja sih sebenarnya. Nanti kita lanjut lagi. Ini juga ada banyak hal, khususnya pada gue juga menulis tentang wanita, gue menulis tentang pendidikan, gue menulis tentang gue menulis tentang reflektivitas diri, atau itu sebuah evaluasi diri juga. Itu lembaran baru menutup cerita lama, manusia tempatnya salah. Gue menulis apa yang ada di pikiran gue, makanya jurnal gitu. Ya itu adalah salah satu tuangan ya cerita gue yang ada di buku ini. Mungkin gue akan menulis lagi lebih banyak gitu ya, apa hal-hal yang perlu gue rasakan. Mungkin harus meresahkan sesuatu kali ya, harus banyak
bisa resah terhadap sesuatu. Harus banyak yang perlu dinotis ya dalam hidup agar kita peduli, mendorong orang-orang agar peduli, mendorong orang-orang untuk peduli untuk kebaikan bersama juga maksudnya gitu ya, tidak untuk kepentingan pribadi juga. Oke, segitu aja video monolog hari ini. Mungkin kita akan balik lagi ke pembahasan berikutnya tentang pendidikan. Jadi saksikan dan tunggu monolog selanjutnya.